Lintas Menua kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, ramai pemberitaan terkait penyalahgunaan kecubung lantaran ada 2 orang meninggal dunia dan 56 orang masuk rumah sakit jiwa Sambang Lium. Menjadi topik utama di Coffee Talk yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel bersama awak media. Coffee Talk dengan tema kecubung bikin gak nyambung emang ya, juga menghadirkan 2 narasumber dari BNNP Kalsel dan RSJ Sambang Lium. Itu bisa dikenakan undang-undang kesehatan. Itu pun yang menangani pihak Polda, karena BNN hanya menangani undang-undang narkotika. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Coffee Talk di salah satu kafe di Kota Banjarbaru, Jumat 26 Juli 2024. Coffee Talk bersama awak media kali ini mengangkat tema terkait penyalahgunaan kecubung yang saat ini sedang menyita perhatian publik. Betapa tidak, buah layaknya tanaman hias ini ternyata bisa membuat nyawa seseorang melayang. Buktinya sudah ada 2 orang warga Kalimantan Selatan tewas dan 56 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lium akibat mengkonsumsi buah kecubung tersebut. Terkait kebenaran buah kecubung yang bisa membuat seseorang mabuk bahkan meninggal dunia, Dinas Kominfo Kalsel melalui gelaran Coffee Talk ini menghadirkan 2 narasumber, yakni Kepala BNNP Kalsel, Brigjen Polisi Wisnu Andayana, dan Kasih Mutu Pelayanan Keperawatan RSJ Sambang Lium Reswan Iriandi. Dalam paparannya di hadapan para awak media, Kepala BNNP Kalsel Brigjen Polisi Wisnu Andayana mengatakan, saat kejadian langsung menurunkan tim ke RSJ Sambang Lium untuk melakukan interogasi dan pengambilan sampel darah pasien yang diduga mabuk karena mengkonsumsi kecubung yang dicampur dengan minuman keras dan pil putih. Namun berdasarkan hasil laboratorium narkotika, hasilnya tidak ada kandungan narkotika, baik pada minuman keras yang dicampur pil putih maupun buah kecubung. Untuk itu Wisnu memastikan ada unsur lain yang membuat mereka itu ngeplay. Sementara hasil pemeriksaan laboratorium terhadap korban, pasien yang menggunakan minuman keras dicampur dengan pil putih ini negatif hasilnya dari laboratorium narkotika. Sementara untuk kecubung sendiri sudah diperiksa oleh pihak Polda di Laboratorium Forensik Surabaya, itu negatif juga narkotika. Berarti ada unsur lain atau obat lain yang membuat ngeplay para korban ini. Kita belum tahu apakah mengandung narkotika nantinya atau zat adiktif lain. Lebih jauh Wisnu menegaskan sejauh ini masih memburu atau mencari tahu pelaku yang meracik obat. Pasalnya tidak ada kecubung yang bisa membuat kejadian masif tersebut. Jika terbukti kecubung diracik dengan obat terlarang atau sejenisnya, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan pidana denda maksimal 1, miliar rupiah. Walaupun itu obat-obatan tidak mengandung narkotika, tapi dijual tanpa izin edar, ini bisa diancam hukumannya maksimal 15 tahun penjara atau denda 1,5 miliar. Walaupun tidak mengandung narkotika, dia misalnya menyebarkan obat adiktif, tapi tanpa izin tadi maksimal 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar. Kasih Mutu Pelayanan Keperawatan RSJ Sambang Lium Reswan Iriandi mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menangani 56 pasien mabuk kecubung, mulai dari rawat jalan hingga rawat inap. Dan saat ini masih tersisa lebih kurang 30 pasien dalam proses rawat jalan dan rawat inap. Kalau untuk sekarang udah rata-rata udah ada yang pulang. Ada juga karena memang kami itu menerapkan kalau untuk pasien kecubung ini ditunggu keluarga. Jadi mungkin mereka keberatan untuk menunggu lalu melakukan APS ya, atas permintaan sendiri mereka pulang gitu. Terus juga kalau misalnya mau yang dilanjutkan, kami ada yang melanjutkan ke detox sampai direhab gitu. Itu tergantung nanti pemeriksaan dokter gitu. Untuk sekarang kami masih merawat sekitar 30-an ya. Itu untuk rawat jalan sama rawat inap. Sementara itu, Kasih Kemitraan dan Hubungan Media Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum mengatakan, sengaja mengangkat tema kecubung lantaran ingin mengedukasi memberikan informasi yang benar tentang kecubung. Sekaligus mengedukasi kepada masyarakat, jangan sampai ada berita simpang siur terkait kecubung tersebut. Hari ini tuh kita itu pengen ngasih update
dinyatakan hoax, sudah dinyatakan bukan narkotika begitu ya. Tapi kemudian apa upaya yang berlangsung masih saat ini oleh pihak terkait. Jadi informasi terakhirnya seperti apa. Terus yang kedua, kita pengen mengedukasi masyarakat gitu loh. Jangan sampai ada simpang siur terkait kecubung ini. Nah, itu tujuan kami, edukasi ke depan. Makanya tadi terakhir saya minta dua narasumber ini memberikan kita tuh poin-poin penting yang harus kita garis bawahi dalam kita mengedukasi masyarakat ke depan. Gitu. Muhail Banjar TV.